di sini mampet vakum, di sini vakumnya besar. Akhirnya dalam mesin ini justru ketarik semua. Yang terjadi apa? Oli ikut. Ini saya colek ya misalnya ya. Nah ini, seret. Tuh, bahan bakar yang dibakar itu dia nggak optimal karena udara yang mampet, ya kan? Yang terjadi nanti RPM-nya nggak kunjung naik. Jadi loyong, akan semakin busi cepat mati. Busi ngupil, itu ada banyak keraknya di sana. Ketika dia ini mati, itu disebabkan karena apa? Karena kotoran yang terlalu banyak berada di ujung injektor. Makanya injektor termasuk bagian dari yang harus dibersihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Ahpedia dimanapun berada, selamat sore. Masih dari bengkel AHA Motor Yogyakarta. Kemarin kita ngebahas tentang kaki-kaki, ada EPS ya, Electronic Power Steering, dan HPS, Hydraulic Power Steering. Dan sebelumnya kita juga pernah membahas tentang servis ya, servis kendaraan. Hati-hati, mobil yang jarang servis, begitu ya. Dan ada komentar dari Sobat Ahpedia yang menyebutkan, saya beberapa tahun tidak pernah servis, mobil saya sehat-sehat saja. Nah, ayo kita coba tanya Mas Hardi, bagaimana pendapat Mas Hardi ini? 1, 2, 3. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Taufik dan juga Sobat Ahpedia. Udah nyala belum, Pak? Hidup. Apa kabarnya, Pak? Alhamdulillah, Mas Hardi. Ya. Kemarin kita ke acaranya Nova ya? Oh iya bener. Nova nikah. Mana anaknya? No lagi ngerjain pintu. Dia lagi di sana kelihatannya. Udah sibuk. Baru berapa hari udah sibuk. Iya. Dia kasih kerjaan yang ringan-ringan dulu. Ringan-ringan dulu ya, biar nggak. Karena malam-malamnya berat. Iya, butuh tenaga ya. Ya Pak Taufik, apa Pak pembahasan kita Pak? Mas Hardi, ini Mas Hardi, ini tentang servis Mas Hardi. Oh servis? Ya, kemarin Pas Mahfud udah ngebahas tentang servis itu penting. Betul. Jadi jangan ditinggalkan. Servis tidak hanya ganti oli gitu ya? Iya, bukan hanya ganti oli mesin, bukan hanya transmisi. Tapi juga ada item-item lain yang memang harus dilakukan pembersihan secara berkala dan juga penggantian. Nah, itu bagaimana Mas Hardi? Apa aja yang diganti dan apa yang dibersihkan? Ya, umumnya yang dibersihkan itu adalah item-item yang bersinggungan dengan, jadi kan gini Pak, sebuah mesin itu kan bisanya dia melakukan hidup dan melakukan pembakaran itu kan ada, pertama ada suplai bahan bakar yang bagus, kemudian yang kedua ada aliran udara yang bagus, kemudian yang ketiga ada pengapian yang bagus, termasuk nanti di dalam itu ada mekanikalnya berupa kompresi. Nah, kalau yang dilakukan periodical maintenance service atau service secara berkala, itu yang dilakukan pembersihan itu adalah jalur-jalur yang ada kaitannya dengan aliran udara yang masuk atau suplai udara dan juga suplai bahan bakar termasuk pengapiannya. Nah, jadi tiga ini nih kita titik beratkan ketika kita servis. Kita bahas dulu yang pertama yang udara masuk. Jadi udara masuk ke ini ya. Udara masuk ke dalam ruang bakar atau ke manifold, kemudian dia terjadi turbulensi, kemudian adanya udara yang masuk dalam bentuk yang berputar-putar. Sehingga ketika dia disemprotkan dengan bahan bakar yang ada, maka dia bisa menciptakan campuran udara dan juga bahan bakar yang bagus. Jadi gini, semakin kecil semakin kecil partikel ya, partikel bensinnya itu, maka dia akan semakin bagus untuk perlambatan pembakarannya. Jadi misalnya kita nyemprot bahan bakar dengan bahan bakar itu bentuknya kabut atau gas, itu kan tentu pembakaran rambatannya cepat yang gas Pak. Oh iya. Ya dibandingkan dengan yang semprotan ya. Semprotan. Misalnya kita ada semprotan burung tuh. Oh iya. Gitu. Nah, tapi untuk membuat itu menjadi partikel yang kecil-kecil itu kan membutuhkan aliran udara yang bagus, Pak. Aliran udara ini nggak bisa kita dapatkan kecuali dari sekeliling mesin. Kan nggak ada jalur khusus untuk udara itu, misalnya dari dalam kabin yang bersih, kemudian masuk ke dalam mesin. Itu kan membutuhkan effort yang sangat banyak. Tapi kan paling nggak di dekat-dekat mesin ini kan ada udara yang bisa ditangkap. Nah, udara yang bisa ditangkap di dekat area mesin itu tentunya bukan 100% bersih, sehingga perlu disaring.
Oh. Nah, saringan ini yang harus kita bersihkan. Ini di depan kita udah ada saringan nih Pak. Oh, Nah, filter ini. Jadi filter itu ada dua ini Pak ya, dua tipe ya. Dua tipe yang kami sering jumpai, yang saat ini udah sering banget diaplikasikan di mobil-mobil. Jadi filter ini sudah menggunakan yang tipe-tipe kasa seperti ini. Ada juga yang modelnya tipe ini Pak, kayak karbon apa ya? Itu yang filter mahal itu Pak. Oh. Apa Mas Dino? Filter mahal, Ferok. Ya, merek Ferok. Bukan Forek ya? Forek mah. Bahannya apa Mas? Bedanya di bahannya? Nah, bedanya di bahan. Kemudian di tipe ini sendiri ya, model-model kayak gini ya, yang rata-rata dipakai oleh seluruh mobil, itu dia ada yang tipe basah, ada yang tipe kering. Nah, tipe basah itu artinya dia ada sejenis cairan pelumas yang dia fungsinya ikut merapatkan, Mbak. Jadi kalau nggak ada cairan pelumas itu, bisa jadi dia udara yang disaring itu kurang rapat, jadi kurang bisa menangkap partikel kecil ya, udara itu ya. Karena kan bisa jadi debu itu dia kesaring udaranya, tapi partikel kecil-kecilnya itu yang mikro itu dia nggak kesaring. Jadi harus ada yang model kayak gini nih. Ini kalau kita buat basah ya. Ya kayak gini kalau kita raba gini dia seperti ada minyaknya. Iya betul. Nah ini harus dilakukan pembersihan, Mbak. Tapi kalau yang tipe yang sering kita dapati yang tipe basah itu dibersihkan bisa, tapi tidak semua kotoran bisa terangkat. Baik. Misalnya kalau kayak ini sih dia udah rapuh ya. Udah kotor ini, rapuh dan kotor. Rapuh dan kotor ini kalau misalnya kita bersihkan, mohon maaf Pak. Ya, nah tuh. Ini kita semprot ya dari sini ya. Nah ini dia mungkin sebagian ada yang terhempas, tapi sebagian yang lainnya dan banyak diantaranya masih ada terjepit di sini. Di satu sisi ini udah kotor, dan juga di sisi yang lain ini udah ada banyak yang tertekuk ya Pak ya. Patah ya? Tertekuk dan patah. Betul. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat yang kayak gini, terus modelnya kalau misalnya di gini ini. Nah loh. Ini dia patah langsung. Gitu. Ini berarti dia udah rapuh. Kalau udah rapuh ini sebaiknya dilakukan penggantian. Kayak gitu. Ini udah nggak bisa lagi dibersihkan. Ini harus diganti. Kalau udah diganti modelnya kayak gini. Ini yang baru nih. Dia lebih bersih ya. Iya. Lebih bersih. Dia sama-sama minyak ya Mas ya? Ya. Basah. Nah ini Pak Taufik. Ya. Penting kita jaga. Kenapa? Tadi kan Pak Taufik bilang kalau cuma ganti oli aja tanpa melakukan servis, tentunya kurang baik untuk mesin. Kayak gitu. Kenapa? Ketika ini dia misalnya ini buntu nih Pak Taufik. Buntu, akhirnya mesin itu kan menyedot Pak. Terjadi kevakuman di sana. Nah, ketika terjadi kevakuman itu kan di area-area manifold. Ini sebenarnya. Nah, ini Pak. Ini manifold. Nah, ini ada air duct. Nah, air duct ini diantara saluran lainnya, ini ada saluran pernafasan mesin. Jadi ketika aliran udara masuk ke air duct sini Pak Taufik, itu dia lancar, maka pernafasan mesin pun juga aman. Oke, aman. Tapi ketika ini di sini mampet, maka ini kevakuman besar Pak. Akibat kevakuman besar, pernafasan mesin yang tadinya harusnya dihisap sedikit, karena kan mesin itu kan pasti kan terjadi tekanan Pak, bawah piston yang besar, dan tekanan itu harus dibuang. Itu ini celahnya ya? Buang udara. Buangnya ke sini. Gitu. Tapi kalau misalnya dia di sini mampet vakum, di sini vakumnya besar. Akhirnya dalam mesin ini justru ketarik semua. Yang terjadi apa? Oli ikut masuk. Makanya kita sering jumpain kalau filter udaranya jelek, ada katup PCV-nya itu sering jebol. Nah, di mesin ini ada katup Pak. Nih di area sini. Nih. Yang nggak mau servis. Ini jawabannya terbuka nih. Coba Pak di sebentar, center, kita cari ini lampu. Nah, itu Pak. Nah, ini Pak nih. Ada katup nih Pak. Nah, ini katup pernafasan mesin. Jadi kalau misalnya dari filter udaranya tadi di area sini itu dia mampet, maka kevakumannya kan besar Pak. Akibat dari kevakuman besar yang harusnya dia nyedot udara, yang terjadi adalah oli ikut tersedot. Kayak gitu. Jadi udara yang dibuang dari mesin bawah piston itu, yang seharusnya dia dibuang di blow by, itu dalam bentuk debit yang nggak banyak amat, itu karena vakum kesedot banyak. Kayak gitu. Akhirnya dia masuk ke sana. Itu yang untuk aliran udara Pak. Yang terjadi apa? Nanti bukan hanya oli aja yang ini, jadi nanti pembacaan
apa namanya, MAF sensor. Di sana kan ada MAF sensor Pak yang membaca aliran udara. Itu misalnya dia udara yang di aliran kurang juga nanti akan memberikan laporan yang jelek ke area ECU. Akhirnya nanti semprotan injektornya jadi nggak optimal terhadap campuran udara yang masuk kayak gitu. Tuh, Sobat Pedia, terjawab kan? Itu baru satu tuh. Itu baru dari apa Mas? Dari filter udara. Nah, filter udara. Nah, makanya sebaiknya ketika kita mengganti mesin, misalnya nih, taruhlah kita malas-malas banget lah servis. Itu paling nggak filter udara harus dibersihkan. Karena apa? Dengan membersihkan filter udara kita bisa tahu nih kondisi selanjutnya setelah filter udara apa. Misalnya aliran udara ini kan tadi kan dari filter ya, masuk ke dalam air duct tadi. Betul. Terus masuk ke dalam yang satu lagi namanya ini throttle. Yang mengatur besar kecilnya pintu. Nah, ini kan ada throttle. Nah, ini dia. Yang mengatur besar kecilnya pintu. Ini adalah throttle-nya ini. Nah, model sekarang ini kan kalau di Nissan ada sistemnya CCS ya. Ada throttle-nya udah nggak pakai Iya, udah nggak pakai sling. Iya, sling. Udah apa namanya? Wire. Kabel. Ya, udah pakai kabel ya. Jadi kabel ini motor ini yang akan menggerakkan sesuai dengan perintah dari ECU dan juga data dari APP sensor. Nah, nanti pembukaan dari kaki ini pembukanya berapa dia akan menyesuaikan. Jadi ketika ini udah dibuka pol, misalnya nih filter udaranya mampet. Nah, ini dibuka gini. Nah, harusnya udaranya itu alirannya itu banyak. Begitu segini dia nggak kunjung lari karena apa? Karena udaranya masuknya nggak banyak. Akhirnya injektornya juga nyemprotnya ya nggak banyak amat gitu kan. Yang terjadi apa? Larinya berat. Ini pada saat kita buka injak gas, ini RPM-nya naik atau enggak? Pada saat kita ini harusnya naik. Nah, naiknya itu kan tergantung dari ini Pak, bahan bakar yang dibakar. Jadi semakin bagus bahan bakar yang dibakar, RPM-nya naiknya juga akan semakin cepat. Tapi kalau bahan bakar yang dibakar itu dia nggak optimal karena udara yang mampet, ya kan, yang terjadi nanti RPM-nya nggak kunjung naik, jadi loyong lepeh. Nah, kayak gitu. Nah, ini Pak Taufik, kerjanya butterfly ini atau katup ini juga banyak pengaruhnya dari kotoran yang menempel di throttle. Ini namanya throttle Pak. Namanya throttle atau pintu. Nah, ini pintu ini kalau misalnya dia kotor, ini kan di sini kan ada ini Pak. Ini kotor Pak. Ini saya colek ya misalnya ya. Nah, ini seret. Tuh. Nah, kotornya kayak gini nih. Ini kalau dia terlalu banyak menumpuk kayak gini, pertama ketika ini kan pada waktu posisi menutup Pak, menutup black gitu kan, ini sebenarnya masih ada celah. Tidak tertutup rapat? Nggak tertutup rapat. Kalau tertutup rapat nanti anginnya nggak bisa masuk. Jadi dia pasti ada celahnya sedikit. Nah, celah sedikit ini apabila misalnya nih kayak gini nih, kita zoom ya. Misalnya ini dia buka gini, ya kan? Nah, buka gini, kelihatan? Ketika dia buka gini terus terjadi tumpukan kotoran di sini banyak, maka bisa jadi ketika dia idle Pak, idle itu kondisi mesin bisa saja mati sendiri, atau mungkin ketika dia di starter nggak kunjung nyala gara-gara udara nggak masuk. Jadi udaranya nggak masuk. Kenapa? Karena dia harusnya itu celah yang sedikit itu dia bisa masuk udara karena kotoran yang kayak gini nih. Nah, ini nih dia menumpuk di sini, kelihatan ya? Tuh, kelihatan? Ya, karena dia menumpuk di sini, akhirnya dia tidak terjadi aliran udara, yang terjadi starternya panjang. Setiap kali awal hidup, nggak hidup kayak gitu. Atau mungkin ketika dia jalan Pak, itu tarikannya berat. Karena apa? Pertama, filter udaranya mampet. Kedua, pembukaan throttle-nya menjadi kalau banyak kotorannya bisa jadi lebih berat, dinamonya lebih berat. Sehingga kenapa throttle ini di sini dibersihkan? Tujuannya adalah pertama untuk menghilangkan ketika dia idle, jadi buka sedikit aja udah masuk aliran udara. Kedua, ketika dia buat akselerasi, butterfly-nya lebih ringan untuk membukanya, kayak gitu Pak. Ini yang dua diantara yang harus dibersihkan ketika servis filter udara dan juga throttle khusus untuk yang aliran udara. Nah, Mas, sebentar nih. Tadi kan kita bercerita kalau yang ini disebabkan kotor karena udara yang dari luar. Ya. Nah, kalau ini kotor dari
Nah, ketika ini dia tadi nggak dirawat dan juga nggak diganti bocor, otomatis dia kan ini Pak, si udara sekeliling yang harusnya disaring dengan optimal nggak disaring dengan optimal. Kalaupun ini misalnya tadi menyaringnya optimal, tapi kan dia kan mampet. Kondisinya kalau mampet, olinya yang di dalam ini ruang oli, nah itu naik. Makanya di sini bisa jadi kotoran ini adalah kotoran yang udara yang tidak tersaring dengan filter dengan baik, atau juga kontribusi oli yang ikut kehisap naik ke atas. Gitu. Sobat tapi dia menarik kan. Jadi masih nggak mau ke bengkel. itu untuk udara. Kemudian yang kedua adalah injektor. Nah ini kita mobil ini sayangnya adalah direct injeksi. Direct injeksi kita nggak bisa ngelepas injektor. Intinya injektor itu adalah komponen yang mensuplai bahan bakar Pak. Jadi yang mengakibatkan bahan bakarnya itu dia bisa muncrat, bisa tersuplai, kemudian muncratnya nggak sembarang muncrat, tapi harus partikelnya harus diperkecil, harus diperkecil. Nah kalau untuk yang memperkecil ini adalah diantara ujung injektor. Nah karena ujung injektor itu dia sifatnya adalah lubang jarum yang sangat kecil, maka kalau misalnya si supply-nya bensin ini dia bensinnya menggunakan, mohon maaf, oktannya rendah. Bisa jadi kualitas bensinnya juga semakin jelek. Kalau semakin jelek berarti nanti akan ikut terhisap Pak. Meskipun di filter fuel kita pernah bahas ya. Itu filter. Ada saringannya. Tapi kalau dia saringannya itu dia udah sama kayak filter udara itu tadi, terlalu kotor, itu bisa jadi dia ikut gugur kemudian ikut masuk ke dalam injektor. Nah, kalau injektornya ini dia tadi mampet Pak, yang harusnya bisa mengkabutkan, justru malah kencing. Mohon maaf, kencing itu dalam artian ini Pak ya, jadi tidak bisa mengkabut lagi ya. Jadi bentuknya itu hanya muncrat-mancur aja. Nah, kalau mancur ini bisa jadi banyak efek sampingnya. Berbet, kemudian tarikannya jadi lelet, kemudian asapnya ngebul hitam, kemudian boros, kayak gitu. Akhirnya apa? Bisa jadi malah jarumnya rusak atau macet. Nah ini kita pernah temuin injektor karena jarang dilakukan servis berkala, jarang dibersihkan, filternya jarang dibersihkan, yang terjadi injektornya mati. Nah kalau injektor tuh nggak murah. Nah ketika dia ini mati itu disebabkan karena apa? Karena kotoran yang terlalu banyak berada di ujung injektor. Makanya injektor termasuk bagian dari yang harus dibersihkan. Kalau mobil-mobil dulu karburator lah. Karburator. Kalau mobil sekarang udah kebanyakan injektor itu. Nah, injektor bisa banyak cara metodenya untuk dibersihkan. Pertama bisa dengan dilepas. Nanti dilepas kemudian disemprot pakai foam di ujungnya, di bagian ujungnya. Kemudian nanti bisa diaktif tes langsung dengan aki. Kayak gitu. Itu cara manualnya. Itu sambil diketuk-ketuk ringan supaya kerak yang ada di ujung ini jarum itu bisa keluar. Kayak gitu. Atau dengan dua caranya dilakukan lepas, kemudian ada sendiri mesin untuk membersihkan injektor. Oh ya itu apa Mas? Pakai apa sih? Yang getarannya mikro ya? Itu dia bisa diatur RPM-nya. Benar. Nah, itu dimasukkan dengan cairan khusus pembersih, betul. Terus nanti diaktif tes dengan menggunakan mesin tersebut, kayak gitu. Atau yang ketiga dengan yang sering kita pakai itu infus. Jadi dilakukan infus. Adapun daleman infus itu apa aja? Itu adalah cleaner, cleaner yang dicampur dengan bensin. Jadi nanti di infus itu dicampur dengan cleaner itu, nah nanti yang akan kita simulasikan mesin hidup. Nah termasuk nanti yang disemprot itu adalah campuran cleaner. Campuran cleaner ini tadi yang akan membersihkan sela-sela jarum. Nah, akhirnya supply bahan bakar menjadi lebih lancar. Kalau supply bahan bakar lancar, ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah pasti tarikannya lebih enak. Karena tarikannya lebih enak, enjoy berkendara, akhirnya kemungkinan kedua jadi boros. Gara-gara keenakan ngegas. Kayak gitu. Jadi kalau habis servis teman-teman sebisa mungkin ya disesuaikan kakinya. Kalau mobil udah dirasa melaju dengan kecepatan tertentu sudah tercapai, ya udah nggak usah diinjek terus gasnya, kayak gitu. Karena nanti bisa jadi boros, kayak gitu. Ini merupakan dilema buat orang-orang yang servis. Ngapain saya servis? Nanti jadi boros mobilnya. Jangan. Jangan. Tapi dengan kita servis itu pertama
lebih memperpanjang usia injektor. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua lebih sebenarnya kalau setelah servis kemudian bawa mobilnya lebih anteng, lebih enak, kemudian disesuaikan kakinya sebelum servis itu jauh lebih irit. Oh iya, betul. Bisa jauh lebih irit. Ya. Karena apa? Tarikan lebih enteng, tentu secara kebutuhan Capaian tenaganya ya. capaian tenaganya lebih mudah. Iya. Kemudian di nginjak gasnya nggak perlu dalam-dalam, nggak yaitu dalam. lebih irit. Kayak gitu, Pak. Ini dua. Yang terakhir yang kalau kita servis itu selain tadi ya kita bicara di luar ganti oli mesin ya. Itu adalah businya, Pak. Pengapiannya. Oh, pengapian ya, udara. Udara, bahan bakar, pengapian. api. Pengapian. Nah, Oke. pengapian ini tadi adalah ketika misalnya tadi Pak ada efek samping dari filter udara, kemudian ada efek samping dari suplai bahan bakar yang nggak bagus, tentunya akan berefek pada busi. Semakin tidak optimal pengapiannya, semakin tidak optimal pengkabutannya, campuran bahan bakar dan juga udara, maka pengapian akan semakin buruk. Akan semakin busi cepat mati, busi ngupil, itu ada banyak keraknya di sana karena pengapiannya itu mungkin optimal, tapi campuran bahan bakarnya nggak bagus, akhirnya kan menjadi kerak, Pak, di ruang bakar. Itu ya. Jadi antara pengkabutan itu harus bagus, suplai bahan bakar harus bagus, sama pengapian juga harus didukung dengan pengapian yang proper. Itu nanti akan menghasilkan pembakaran yang sempurna dan juga kerak yang dihasilkan akan lebih kecil. Jadi udara dan bahan bakar yang tidak sempurna pengelolaannya itu memperpendek usia busi. Wah, kayak gitu. Jadi kenapa busi juga harus dibersihkan? Karena apa? Karena efek samping dari tadi, Pak, dari filter udara dan juga suplai bahan bakar yang not good akan menghasilkan kerak yang ada di area ruang bakar itu semakin banyak, akhirnya busi pun juga ikut terserang kayak gitu. Mohon maaf, saya tanya Mas, ini kalau dia bahan bakarnya oktannya bagus, ya, tapi dua hal tadi itu mampet, itu gimana? Ya tentu akan menghasilkan ini, Pak, bahan bakar yang dibakar bagus, tapi partikelnya besar. Sehingga nggak bisa seperti kabut, seperti gas yang sudah siap untuk dibakar dan rambatannya harusnya dia cepat, akhirnya karena dia rambatannya nggak begitu bagus, pembakaran juga nggak sempurna, akhirnya menjadi kerak di sana. Nah, kerak ini yang bikin busi itu dia cepat habis pertama, atau ngupil, atau mungkin bisa jadi karena dia terlalu boros, busi cepat mati. Akhirnya yang terjadi pincang, efek sampingnya pincang atau nyendat ketika kita masuk gigi, jalan kecepatan pelan tapi giginya besar. Misalnya kecepatan 40 km per jam tapi pakai gigi 3, 4 gitu kan. Begitu digas agak dalam dikit, dundutan. Nah, itu efek dari busi yang udah mulai semi mati. Jadi ada RPM tentu yang dia tidak masuk. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Ardi, pertanyaannya gini, kan ada 3 nih yang harus kita bersihkan. Ya. Kalau dari 3 itu, ternyata dia milih-milih nih. Saya ganti businya aja. Tapi 2 yang tadi itu nggak dihiraukan. Itu bagaimana? Jadi gini, kenapa ketika dilakukan servis itu dia membersihkan 3 komponen ini? Karena udah satu harga, Pak. Jadi misalnya gini, teman-teman masuk ke dealer manapun atau bengkel manapun, itu minta servis tune up, terus bilang, saya filter udaranya nggak usah dibersihkan, Mas. Terus yang dibersihkan businya aja, gitu. Itu kebanyakan yang ada di bengkel itu harganya tetap sama, Pak. Jadi sangat eman-eman sekali kita masukkan mobil, sementara yang dibersihkan hanya satu item saja, tapi dicas dengan biaya yang sama. Kalau dikerjakan di rumah, pemaikannya nggak ngerti nih. Ya, betul. Nah, dia cuma ngerti ganti busi. Betul. Ini juga pernah terjadi. Jadi kalau misalnya hanya ini busi saja, tentunya hal tersebut tidak bisa optimal, Pak. Seperti yang tadi kita sudah sampaikan, bahwasanya kalau cuma businya saja dibersihkan, tapi supply-nya itu jelek, ya tetap akan menghasilkan kerak di sana. Businya kotor lagi kayak gitu. Dan efek sampingnya apa? Nanti kalau misalnya busi ini sering dilepas pasang, tentunya akan membuat ulir jadi jelek. Ulir busi. Jadi di busi itu kan memiliki ulir dan juga ini, Pak, ring ya. Ring perapatnya. Sementara ring perapat ini rata-rata tidak dijual terpisah dari businya. Iya, sama. Jadi businya. Nah, biasanya kalau sering dibuka tutup businya, nanti malah kompresinya jadi ngobos. Bukan kompresinya dari piston yang jelek, tapi
dari perapatnya Perapat busi. busi. Itu yang jelek. Jadi kalau misalnya teman-teman misalnya buka sendiri, setel sendiri di rumah, ya paling enggak yang harus dibersihkan itu adalah minimal 2, busi dan juga filter udara. Karena kalau untuk injektor tentu memiliki alat khusus dan juga pembongkaran secara khusus untuk membersihkan. Tapi kalau misalnya teman-teman bisa semuanya, ya ketiganya ini harus dilakukan pembersihan kayak gitu, Pak. Nah, adapun kalau misalnya tadi dibersihkan dia sudah tidak mampu lagi bekerja dengan optimal, kayak misalnya busi, elektroda positifnya udah jelek, itu harus diganti. Jadi selain dibersihkan juga perlu di periodical penggantian ya, penggantian secara berkala. Nah, itu juga perlu. Misalnya ini kayak tadi filter udara. Kalau untuk injektor atau suplai bahan bakar, biasanya kalau untuk karbu itu biasanya sepuyar yang diganti, karena dia mungkin lubangnya udah terlalu besar karena sering dilewati oleh aliran bensin. Akhirnya dia menjadi lebih boros, biasanya sepuyarnya diganti. Tapi kalau untuk injektor itu biasanya langsung mati, Pak. Oh, injektor ya? Biasanya langsung mati, kalau enggak dia ngocor terus. Jadi harusnya dia stop berhenti. Kita pernah yang Serena waktu dulu, kan? Serena. Harusnya dia stop berhenti, akhirnya dia keluar terus. Karena apa? Karena memang sebelumnya jarang diservis, jarang dibersihkan. Mas, gitu. Yang terakhir, berapa kilometer sih kita harus mengganti? Apakah ini bersamaan atau boleh? Pokoknya ini saya bersihkan ini dulu. Selambat-lambatnya itu 10.000 km, Pak. 10.000 km. 10.000 km selambat-lambatnya. Jadi lebih baik ya 5 ribuan kilometer. Jadi ketika kita, kalau di kami sih, orang ganti mesin di kami, customer ganti oli mesin di kami, pasti filter udara, filter AC kami bersihkan. Pasti. Karena sekalian bongkar, sekalian ngecek, filter oli itu pasti diganti, filter udara itu juga pasti dibersihkan. Kayak gitu, Pak. Nah, jadi kalau untuk 5.000 sampai 10.000. Yang untuk apa? Yang untuk tune up-nya? Itu 10.000 km. 10.000 km. Itu udah paling lambat. Paling lambat? Paling lambat. Berarti setiap 5.000 tune up? Sebaiknya iya. Sebaiknya iya. Tapi kalaupun nggak mau ya nanti di 5.000 ganti oli mesin, di 10.000 ganti oli mesin berikut dengan tune up. Nah, kayak gitu. Nah, nanti kan kalau ada pun item-item yang kalau kita servis itu, Pak, itu kan kita kan juga nggak cuma 3 item ini tadi aja yang kita cek. Betul. Termasuk oli mesinnya, ini kita cek. Kalau misalnya dia udah warnanya hitam, itu kita ganti. Oli transmisinya, oli CVT, kayak gini kan, itu kita cek. Kalau misalnya poinnya udah tinggi, itu kita ganti. Termasuk kalau setiap kali penggantian itu pasti filter-filter kita ganti, Pak. Nah, tuh. Nah, filter oli kita udah pernah bahas juga, filter oli ya. Filter oli ini juga seharusnya diganti. Bukan hanya itu saja. Ketika kita melakukan servis rutin, itu kan kita juga melakukan pengecekan elektrikal, Pak. Elektrikal penunjang itu seperti lampu-lampu, misalnya ada lampu rem yang mati, ya kan? Itu kan kalau malam hari sangat bahaya sekali. Mobil menggunakan kecepatan tinggi, ketika dia ngerem lampunya nggak nyala, tidak ada namanya morse ke pengendara belakang, akhirnya bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Kemudian ketika kita servis mobil pun juga kita cek, seperti misalnya ada motor fan. Ini di mobil ini kan kita ganti motor fan-nya, Pak. Karena apa? Motor fan-nya masih hidup, tapi dia sudah oleng. Jadi dia perputarannya motor fan, baling-balingnya itu dia sudah tidak jejak, Pak. Begitu kita cek, ternyata dia udah ada oblaknya sedikit. Nah, itu oblak sedikit pun juga berpengaruh. Akhirnya apa? Dengan kita servis berkala, kita bisa ngecek item yang lain. Kenapa ini penting kita cek? Karena apa? Dengan servis teman-teman bisa terhindar, minimal bisa terhindar dari namanya overheat. Overheat itu kan kita sering sekali ya buat konten ya. Bahwasanya efek samping dari overheat itu apa saja? Selain dia temperaturnya tinggi, nanti mesin jadi tarikannya berat. Efek sampingnya apa? Yaitu mesin bisa mengalami pembuahan yang tidak merata, akhirnya melengkung. Headnya, bloknya, karena satu faktor penunjang pendinginan yang tidak bekerja dengan baik. Kayak gitu. Dan banyak lagi kayak ini nih. Ini mobil ini servis berkala ya. Meskipun ini mobil dagangan titip beli, Pak. Titip beli. Ini dari customer kami Lumajang. Lumajang, Jawa Timur. Nah, dekat sana, Pak, dekat Malang dan juga Bromo. Nah, ini ketika kita cek rem, nah ini dia menggunakan kampas yang tidak sesuai dengan spesifikasinya. Akhirnya apa? Khawatir nanti yang kalah rotor sisa. Ini belum kalah sih, belum kemakan. Tapi di sini kan secara kampasnya kan keras, Pak.
Nah, khawatirnya nanti dia yang kalah. Nah, kita carikan kampas yang original. Ori ya. Betul. Lebih terdeteksi. Bukan hanya depan tapi juga belakang. Nah, pengereman ini kan suatu hal yang fatal. Betul. Betul. Karena kalau kita berkendara itu kan ya tumpuan kita itu ban dan juga rem. Itu kalau misalnya kita servis berkala, itu pasti selain 3 item itu tadi Pak, rem pun juga kita pantau. Paling nggak kita lihat dulu kalau misalnya ada kecurigaan, wah ini ada serbuk yang menempel di area rotor disc. Nah, ini serbuk apa, ini harus dicari tahu. Jangan-jangan ini adalah serbuk dari rotor disc yang aus. Kayak gitu. Yang terjadi nanti pengereman jadi tidak pakem karena rotor disc-nya penampangnya ini semakin menipis, semakin mengantong. Akhirnya untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, kita ganti dengan yang original. Kayak gitu, Pak. Kalau di AHA sebelum servis pasti biasanya di test drive dulu, Pak? Kelakuan kami itu ketika mobil ingin servis itu pasti yang pertama kali karena sudah menggunakan ini Pak sistem ECU ya, itu sebelum kita lakukan servis pasti kita scan dulu. Oh, scan ya. Pertama scan dulu, terus yang kedua kita sinkronkan dengan apa yang dirasakan oleh pemilik. Customer ya. Customer misalnya merasakan, Mas tarikannya agak berat, Mas mohon maaf ini remnya bunyi. Itu nanti kita sesuaikan dengan kondisi di mobil. Nah, nanti dari laporan customer itu seperti apa, makanya komunikasi antara kami dengan pemilik kendaraan ini sangat penting karena yang membawa kendaraan adalah mereka. Misalnya tarikan berat itu diiringi dengan suara mesin yang tidak stabil. Nah, itu juga clue buat kami mengerjakan lebih mudah. Kayak gitu. Tapi nggak ada Mas ya, datang-datang servis dia pergi terus. Banyak kalau udah langganan. Jadi kalau yang udah langganan itu udah agak udah paham ya? Udah paham. Jadi kenapa dia udah paham, karena di kami kan ada sistem histori. Ada catatan ya, riwayatnya, riwayatnya ada catatannya. Sehingga ketika mobil baru datang, Mas, servis ya kayak biasanya. Akhirnya kita servis sesuai dengan periodical maintenance, kilometernya jarak tempuhnya berapa. Dengan kilometer jarak tempuhnya itu udah ketahuan, sebelumnya pengerjaannya apa saja, kita tinggal melanjutkan servis berkalanya. Seperti itu, Pak. Baik. Gitu Pak ya? Iya. Ini berapa menit Pak? Oh, udah lama nih, 30 menit. Menjawab pertanyaan buat Sobat Topedia ya? Ya, betul. Yang masih ragu terhadap servis. Servis jadi bukan marketing? Betul, servis bukan marketing. Ya mungkin dari teman-teman yang punya mobil baru, itu sangat beda sekali kondisinya dengan mobil second Pak. Yang berapa tahun nih secondnya nih? Ya, teman-teman beli mobil baru nih. Teman-teman nggak servis sampai dengan 40.000 km masih aman selama oli mesinnya diganti ya. 40.000 berapa masih tahun aman. Itu 40.000 itu bisa, kalau 1 tahunnya itu dia 20.000 berarti 2 tahun. 2 tahun. Itu kalau teman-teman cuma ganti oli saja seperti yang Pak Taufik bilang. Saya ganti oli aja nggak masalah. Ya benar kalau teman-teman mobilnya baru. Kalau teman-teman mobilnya udah di atas kilometer, udah di atas 80.000 menggunakan sistem yang sama ketika teman-teman pakai mobil yang baru, maka tidak seberuntung ketika teman-teman pakai mobil baru. Jadi hanya berlaku buat yang mobil baru keluar ya, baru keluar showroom ya? Ya, mobil baru keluar itu bisa saja sampai 40.000 km. Tapi ada ininya tentunya, ada konsekuensinya. Garansi tidak akan di-cover oleh ATPM. Kalau ATPM biasanya berapa kilometer Mas? Biasanya? Harus sesuai dengan bukunya Pak. Jadi kan ada beberapa mobil yang memang periodical maintenance service itu 5.000 km. Misalnya diesel. Itu kan karena kan memang dia memiliki filter solar yang tentunya untuk saat ini di kita kan masih banyak varian-varian bahan bakar solar yang dijual kan Pak. Tentunya itu kan dealer atau ATPM juga memperhitungkan hal tersebut. Sehingga setiap 5.000 km harus dilakukan rawat periodical maintenance. Kalau misalnya yang non solar itu biasanya di 10.000 km. Tapi dibatasi juga dengan waktu 6 bulan kayak gitu. Jadi kalau teman-teman merasakan, wah saya 2 tahun nggak servis, dengan kondisi hanya ganti oli mesin saja, mobil masih oke-oke saja, ya nggak ada masalah sih. Memang secara performa dia kondisi memang dari baru masih fresh, tapi ada sisi lain yang dirugikan dari sisi customer, yaitu apa? Perjanjian antara dia dengan ATPM. Karena apa? Garansi bisa saja gugur ketika servis tidak tertata dengan baik, tidak rapih lah ya. Kalau kemungkinan nih dari 40.000 km keluar dari showroom baru ke 50.000 km, kira-kira udah banyak yang kotor? Biasanya Pak, bukan cuman kotor, tapi ada item-item seperti
tadi filter udara yang udah mulai jelek, buntu. Yang kayak tadi itu ya, betul. buntu. Waduh. Terus ada di sisi lain kan ada spare part mobil ini terbuat dari karet yang dia bersinggungan dengan mesin, panasnya mesin, yaitu apa? Fan bell-nya, ya toh, mounting-mountingnya. Nah, terus itu harus dicek. Kemudian nanti belum lagi kalau kita bicara masalah penguapan air. Bisa jadi dia terkecoh cuma ganti oli mesinnya, tapi airnya nggak dicek. Oke. Belum lagi motor radiator. Belum motor radiator kayak gitu. Ya memang kalau bicara 40, kembali ke 40.000 tadi ya, 40.000 sampai dengan 50.000 ya rata-rata itu kebanyakan yang harus dilakukan penggantian itu drift bell-nya. Karena mobil-mobil sekarang itu pakai drift bell, filter udara itu harus diganti, filter AC, kabin itu juga penting. Kayak gitu Pak. Baik. Ya intinya kita semakin menjaga merawat mobil kita, banyak keuntungan yang kita dapatkan, lebih minim mogok di jalan. Itu dia. Harga jual kembalinya lebih tinggi, lebih bagus. Karena apa? Ketika inspektor yang mengecek mobil itu dia tahu kondisi mobil dan tidak menemukan sisi celah jeleknya mobil, ya tentu jenengan jual mobil dengan harga tawaran tertinggi terbaik gitu ya. Kalau misalnya si customer berikutnya merasa mobil ini adalah mobil rawatan, ya tentunya itu akan dibeli dengan harga yang lebih baik. Gitu Pak. Terima kasih. Sedikit informasi dari kami, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.